Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di mata kuliah game ya. Kita masuk dalam pembahasan tentang desain level game. Karena level game ini ternyata tidak hanya dibikin langsung, tapi harus dirancang dulu ya, supaya antara levelnya ini punya keseimbangan yang baik. Nah, yang terkait dengan level, maka sebenarnya di dalam game itu ada skill yang harus dikuasai oleh pemain. Contoh kalau Super Mario itu ada skill Mario melompat, menghancurkan blok, kemudian lari, nembak bola api, dan berbagai macam skill yang ada di situ. Nah, kalau misalnya levelnya dirancang seperti ini kan cuman jalan lurus tanpa tantangan, berarti ya nggak ada level ini, nggak ada skill sama sekali yang dikuasai sama pemain. Ini contoh di game apa ya? Game dungeon ya. Dungeon ini yang kayak roguelike gitu gamenya, game pertarungan. Maka dia level pertama masuk dungeon dulu, lalu di dalam dungeon itu dia nemu senjata. Senjatanya diambil pasti kan. Nah, tadinya awalnya belum bawa senjata apa-apa, skillnya pasti rendah. Terus ketika mengambil senjata, dia udah punya skill tambahan, yaitu bisa menggunakan senjatanya lalu masuk ke dalam. Jadi di sini item didapat, ketika masuk ke dalam sini, area sini senjata dipakai. Karena musuhnya memang harus dihancurkan dengan senjata. Nah, baru nanti tantangannya naik sampai ke boss fight, senjatanya bisa dipakai. Kalaupun nggak pakai senjata, tentunya mengalahkan musuh jadi lebih susah ya. Setelah itu beres, langsung tingkat tantangannya langsung menurun ya, dan biasanya finish di situ. Jadi apa sih maksudnya dari desain level game? Apa yang terjadi sebenarnya dalam pengembangan level game ini ya? Jadi proses pembentukan pengalaman bermain sebenarnya dalam game menggunakan elemen yang ada. Elemen game itu ya kayak kalau di Super Mario itu ada blok, ada musuh, kemudian ada tantangan ini ya, pipa-pipanya, lubang-lubang jalannya, koinnya, terus blok yang ada bonusnya dan seterusnya. Anda bisa melihat ya bagaimana level desain itu dibangun di Ubisoft. Di sini ada linknya, bisa dicoba di Google Classroom juga ada. Lalu tugas desainer level apa sih sebenarnya? Ya, tugasnya mereka merancang arena game, mulai dari membuat prototipe, lalu mendefinisikan fitur dalam arena, menentukan kondisi awal dari setiap level gamenya ya. Ini menentukan kondisi awal dari tiap level game. Jadi biasanya ketika avatar itu di spawn dalam satu titik tertentu di awal permainan, pasti dia akan punya resources, punya items tertentu, musuhnya ada di mana, jumlahnya berapa, itu ditentukan di awal. Lalu mengatur tantangan ya, mengatur tantangan yang ada di dalam gamenya. Dan kalau ada tantangan pasti ada kondisi terminasi level ya. Terminasi level itu akhir dari levelnya itu apakah menang atau kalah, ini rule-nya apa. Mereka juga desainer level itu merancang juga transisi antar skenario ya, berupa narasi ataupun cerita dan lain sebagainya. Bisa video juga bisa di sana. Bahkan ada juga iklan ya. Estetika dan mood, nah ini biasanya tampilan-tampilan yang berkaitan dengan tema atau kesan dalam levelnya itu juga dirancang oleh para desainer level. Misalnya kalau di game-game yang horor berarti temanya tema gelap ya. Nah, maka segala sesuatu yang ada di dalam level itu ya gelap. Beda dengan game-game yang perang pasti. Oke, kemudian prinsip desain level itu ada dua sebenarnya. Yang dua secara umum, universal level design principle untuk semua jenis atau genre spesifik. Kalau yang universal level design principle itu ada beberapa jenis ya, tutorial level biasanya. Anda pasti pernah main game-game yang ketika awal nginstal terus memainkan pertama kali, pasti ada tutorial level seperti ini, gini. Contohnya gini ya. Jadi ada petunjuknya harus ngapain dan seterusnya. Memang ini di sini tujuannya untuk melatih memang ya, untuk latihan. Lalu menjelaskan UI yang dipakai ya, atribut gamenya, elemen game yang ada di situ. Prinsipnya mengenalkan fitur game secara terurut dan bertahap,
mengenalkan informasi dari pada tutorial levelnya, lalu setiap UI yang berubah nilainya atau berperan di dalam setiap aksi itu akan di-highlight. Dan sifatnya repetitif ya, bisa diulang-ulang. Bukan punishment, tapi repetisi. Kemudian jenis yang kedua adalah mengatur kecepatan. Contohnya yang ini kalau kalian internet connectionnya mati di Google Chrome tuh kan ada si Dino. Nah ini kecepatannya kan naik terus kalau levelnya naik ya. Dari pengaturan kecepatan itu kita bisa mengatur tantangan berdasarkan speed. Kemudian perubahan kecepatannya tidak harus linear ya. Kalau yang si Dino ini kan linear. Kemudian kalau ini kecepatannya bukan sebenarnya kecepatannya statik dia si Flappy Bird ini. Kemunculan tantangannya yang berbeda-beda ya. Ini nih lihat, tidak linear kan? Jaraknya ini ke segini. Ini ada agak pendek. Nah, ini yang namanya pengaturan kecepatan. Jadi kecepatan bukan dari tidak harus dari kecepatan gamenya berjalan, tapi bisa dari kemunculan dari tantangannya ya. Yang ketiga ada banyaknya item dan resources yang tersedia di dalam sebuah game. Ini menentukan biasanya level 1 itemnya cuma dikit, level 2 naik lagi sejumlah item dan seterusnya sampai naik karena memang item-item itu dipakai untuk menyelesaikan tantangan gamenya. Lalu jenis yang keempat di Universal Level Design adalah mengumpulkan sesuatu yang masuk akal. Kalau dilihat dari dua contoh ini kayak Minecraft ini ya, semacam Minecraft gitulah. Yang dibangun kan pasti realistis ya, karena sistemnya memang mengumpulkan item, bahan-bahannya, peralatannya, kemudian dia membangun. Beda dengan yang ini nih, game ini nih, aduh si Cat Mario ini nggak masuk akal ini ya. Tapi menarik, tidak harus masuk akal itu kadang sesuatu yang pada umumnya diterapkan dalam game. Tapi sesuatu yang nggak masuk akal juga menjadi sesuatu kemenarikan tertentu dari suatu game. Contohnya si Cat Mario ini juga ya. Saya memberi silang ini mungkin karena nggak masuk akal, makanya dia juga permainan yang banyak dimainkan orang-orang. Lalu game yang sifatnya punya short term goal. Short term goal itu kayak kalau kita masuk dalam sebuah game itu nanti ada mission objectives. Mission yang kecil-kecil itu objektifnya kecil-kecil. Biasanya opsional biasanya. Kalau dipenuhi semuanya dia akan dapat bintang banyak. Tapi kalau nggak dipenuhi bintangnya kurang gitu. Tapi goal-goal seperti ini harus disampaikan dengan jelas. Berupa teks begini ya. Apa maksudnya ini, penyajiannya harus mudah dicerna oleh pemain. Jangan membingungkan intinya. Lalu yang keenam dari Universal Level Design itu ada risiko, reward, dan konsekuensi keputusan. Itu harus jelas ya. Pemain tidak harus mengetahui semuanya, tapi mereka bisa estimasi konsekuensi yang diambil apa. Misalnya di Mario itu ya, kalau dia di situ kan ada akar ya, akar yang ke atas. Cara membunuh musuhnya itu bisa dengan melompat, atau bisa naik dulu akar lalu turun dia, atau naik dulu balok ini lalu turun. Nah itu kan sebenarnya pilihan dari pemain untuk memusnahkan musuhnya. Cuman konsekuensinya adalah kalau yang lompat dari balok ini kan jauh banget ke bawah. Tentunya ini menuntut akurasi kapan melompat dan supaya jatuhnya itu pas di atasnya si musuhnya. Kalau jatuhnya depannya musuhnya bisa mati kan. Apalagi musuhnya cepat jalannya. Nah, kalau yang akar ini kan aman, agak pelan-pelan gitu nggak apa-apa, karena ketinggiannya bisa diatur. Mungkin cara mengestimasi presisi dari lompatannya bisa tidak terlalu tinggi ya. Kemudian reward ini
penghargaan yang diberikan ya, penghargaan yang diberikan oleh di dalam gamenya itu kalau misalnya dia memang berhasil menyelesaikan sebuah level ya berarti bisa kita nyatakan dia itu sebagai ahli. Contohnya ada power up, item tersembunyi, skip level, secret level atau mini games. Lalu reward in a large way, punish in a small way. Jadi kalau kita bikin game levelnya itu harus dominasinya adalah pada memberikan reward. Punish boleh tapi nggak usah terlalu dominan. Kalau dominan pemain itu bisa frustasi nanti gitu ya. Fokusnya adalah memberi pengalaman yang menyenangkan ya banyak-banyak reward, punishmentnya kecil-kecil aja. Terus adanya NPC ya, game-game ada banyak NPC-nya. Ada beberapa game tuh yang memang banyak NPC di situ. Tujuannya NPC ini punya AI, punya kecerdasan buatan supaya memberikan perlawanan yang tangguh. Desain level ini mengarahkan supaya NPC bisa dikalahkan dengan skill-skill yang berbeda-beda memang ya. Ini contohnya Mortal Kombat itu ya. Level 1 mungkin gampang aja pakai tangan kosong bisa. Level 2 harus pakai ilmu atau banyak skill yang harus dia pakai di situ. Kemudian yang ke-10 untuk universal level design ada tingkat kesulitan yang banyak ya, berbanyak. Tapi bisa dipilih. Kan biasanya game tuh kayak gini ya. Level selectnya kayak gini. Mungkin di awal dia hanya terbuka satu, lalu ketika satu beres bisa kedua, dua beres, tiga buka, empat buka akhirnya. Nah, ketika 1, 2, 3, 4 sudah terbuka, si pemain tuh bisa milih lagi mau main satu lagi, dua lagi, tiga lagi, bebas kan? Kalau udah terbuka semua. Ya tujuannya untuk apa ya? Untuk having fun atau memang meningkatkan bintangnya juga bisa di situ. Lalu untuk genre spesifik level design ini beda-beda ya. Kalau action game biasanya ngatur kecepatan. Contohnya Diablo 3 ini. Kalau strategi game itu reward yang terstruktur. Ya, reward yang terstruktur dari skenario yang diberikan, pasti di setiap skenario akan punya reward yang berbeda-beda. Misalnya di level 1 rewardnya adalah dia naik pangkat, level 2 rewardnya dia dapat istana, dan seterusnya. Kemudian untuk role playing games, ini di sini pemain itu bisa milih peran, mereka bisa mengembangkan perannya dan berekspresi melalui peran yang dia pilih. Nah, ini kebebasan ada di sana. Lalu yang sports game, maka kalau di sports game ini lebih ke simulasi ya, simulasi dunia aktualnya, maka kemiripan dengan dunia nyata jadi penting di sini. Lihat di PES 2021 kayak gini tampilannya ya. Betapa miripnya, kemudian ketika menendang, ketika heading, ketika mencetak gol dan seterusnya semuanya mirip dengan dunia nyata. Sedangkan untuk yang driving itu menekankan pada kemampuan manuvernya. Jadi bukan hanya kecepatan, tapi karena di situ kan ada belok ya. Lalu ada musuhnya juga. Jadi kemampuan dia manuver itu yang ditekankan. Lalu ada konstruksi dan simulasi manajemen. Di sini disediain kondisi awal. Misalnya kondisi awal itu biasanya uang yang tersedia sama tanah kosong gitu ya. Lalu dengan uang yang tersedia dan tanah kosong itu dia bisa apa? Nah, ini konstruksi dan simulasi manajemen. Contohnya SimCity itu ya. Kalau game petualangan itu tantangan yang terskenario biasanya. Tantangan yang ada skenarionya aja. Jalan ceritanya itu panjang. Dan biasanya pemain ini bisa milih jalan ceritanya di sini di adventure game sih. Tapi nanti pada satu titik mereka akan ketemu bosnya dan harus mengalahkan bosnya itu dengan cara-cara yang mereka bisa gitu ya. Contohnya Resident Evil ini kayak gini. Lalu ada puzzle game. Kalau puzzle game berarti berpikir ya. Kemampuan berpikir secara cepat biasanya dan tepat. Nah, dari itu tadi tentang jenis-jenis level design berdasar ada 2 kelompok tadi ya. Kemudian level itu ada modelnya. Aliran di dalam level itu ada beberapa jenis, ada linear, ada bottleneck. Linear itu lurus, bottleneck itu ada tantangannya itu
di dalam level itu ada apa ya, tantangan yang meningkat, lalu nanti tantangannya hilang lagi, berkurang lalu meningkat lagi gitu. Jadi kayak naik turun naik turun. Kalau branching bercabang, kalau open ini bebas, hubs and spoke ini kayak pengelompokan level flow ya. Nah, kalau yang linear kayak gini, mulai dari di sini ini kayak apa ya, ada titik, ada spawn point, ada finish point, kayak labirin itu kayak gini, linear nih. Game di dalam labirin tuh linear ya. Contohnya jadi tantangannya menciptakan pengalaman yang menarik, bisa dari awal ke akhir itu grafiknya bervariasi, memberikan kesan yang berbeda. Kemudian kemampuan yang dia harus penuhi di dalam tahapan ketika berjalan dalam levelnya itu harus meningkat gitu ya, sampai ending biasanya ketemu bos ya. Contohnya Half-Life ya, ceritanya menarik di sepanjang level itu. Karakter jenis aliran level yang seperti ini tuh banyak sekali diterapkan, gampang ini misalnya. Menerapkannya nggak susah ya. Lalu yang bottlenecking itu kayak gini. Jadi ada 2 titik juga dari satu level, tapi di dalamnya itu ada tantangan-tantangan yang apa ya? Tantangan yang berbeda-beda ya. Di sini di jalur sini mungkin musuhnya biasa, tapi ketika sini ada kayak tumpukan musuh gitu ya, banyak ya. Lalu ketika di sini kok usang lagi setelah bisa ngalahin ini. Jadi semacam sub level di situ ya. Nah, banyak checkpoint. Ada percabangan alur, tapi alurnya nanti kalau misalnya milih ke sini ya, dia mungkin musuhnya satu, di sini musuhnya nggak ada tapi item banyaknya. Tapi satu titik dia akan ketemu dengan bottleneck yang sama. Titik yang sama untuk menyelesaikan itu. Contoh pilihannya di sini naik tangga, ini naik lift, ini naik apa ya, lompat dari gedung yang lain. Tapi bottleneck yang berikutnya adalah musuhnya itu ada di atap semua, di atap yang sama. Gitu. Nah, di sini mengharuskan desainer itu merancang puncak tantangannya itu bagaimana, perubahan tantangannya itu bagaimana ya. Kemudian yang branching, kalau branching ini bercabang seperti ini. Pilihan menuju akhir itu pasti berbeda ya. Kontrol penuh pada pemain, dia mau ending yang misalnya ini banyaknya di novel game. Mereka itu mau ending yang sad ending, happy ending atau netral. Nah, misalnya kayak gitu ya. Tapi dengan branching seperti ini banyak aset karena kan di sini ada cerita beda. Di sini lagi beda lagi ceritanya, asetnya pasti beda dan seterusnya. Nah, kalau open ini benar-benar terbuka ya permainannya, tapi disiapin dulu sistemnya. Sistem dunia nyata biasanya. Contoh Minecraft itu ya. Minecraft, lalu Grand Theft Auto, sistemnya ini udah dibangun dulu. Fitur-fiturnya udah dibangun, jadi pemain tuh nanti bebas beraksi di sana. Nama lain dari jenis level flow yang seperti ini tuh sandbox level. Ini bebas mereka ya. Lalu ada hub and spokes, ini yang pengelompokan level ya. Bisa jadi yang digambarkan ini adalah satu level startnya dia bisa mulai ke level bebas kemana-mana. Lalu ada juga satu level bisa juga kayak gitu ya. Submisi, ada misi-misi kecil untuk menyelesaikan level itu, baru nanti bisa lanjut. Nah, berikutnya mendesain level itu adalah proses yang iteratif, proses yang berulang pada tiap level. Level 1 ini prosesnya gini, proses 2 diulangi lagi, tahapannya juga sama tahapannya. Nah, ketika mendesain level yang seperti ini menggunakan brainstorming, maka Anda harus menciptakan ide yang banyak. Ide yang banyak bisa dicantumkan di kertas, di post-it atau apapun yang bisa mewadahi itu semua. Lalu meliputi event-event, kejadian-kejadian dalam game yang terencana dan ada waktu-waktunya, ya, diestimasi waktunya gitu. Outputnya ya jadinya nanti kok sel diagram salah ini. Ini outputnya itu bisa sel diagram ya atau pohon ya. Sel diagram atau pohon kayak gini, yang pohonnya kayak gini. Nah, bisa diterapkan di brainstorming. Lalu ketika di sel diagram, kalau sudah di sel diagram maka nanti kita udah punya ya diagram yang menghubungkan antara satu event ke event lainnya. Nah, ini lanjutannya dari sini tadi ya, lanjutannya dari brainstorming. Setelah brainstorming baru sel diagram. Nah,
urutan kejadian dan ada dalam diagram. Dari sini kan bisa kita lihat ya, apa yang terjadi di bagian spawn point-nya atau start-nya. Ini player arrives in Indonesia. Lalu berpindah ke sini ke diagram berikutnya, ini ada tanda panah. Tanda panah kalau nggak ada apa-apa ini berarti biasanya scene-nya ganti. Lalu dari sini dari dock area ke second floor. Di situ kan ada tanda panah terus ada elevator. Maksudnya cara berpindah dari satu event ke event lain itu menggunakan perantara elevator, lift ya. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi dari sini nanti harusnya kita bisa breakdown. Jadi si level designer tuh membuatnya sampai sini, maka nanti mereka juga akan mengembangkan lagi bagian aset yang dibutuhkan pada starting point. Lalu jembatan dari setiap event ke sana itu apa jembatannya juga dibikin asetnya. Jadi tahap berikutnya adalah membuat aset ya, membuat aset ada pada tiap-tiap diagram ini. Setelah itu baru setelah aset beres, ya lanjutannya ini saya setelah aset beres baru apa namanya realisasi programnya, program dalam gamenya. Disiapin scene-nya ya dulu ya. Setelah itu aset masuk, lalu proses coding. Setelah coding beres, baru nanti testing. Nah nanti di testing apakah sudah aliran levelnya itu sudah sesuai dengan rancangan ini, baru dievaluasi nanti. Jadi seperti itu untuk pembahasan tentang level design pada kuliah kita. Semoga bisa memberikan gambaran buat kalian tentang apa itu desain level di dalam game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.